Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun adik-adik berada. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran di mana materinya adalah dualisme gelombang partikel. Nah, bagian part pertama kita akan membahas yaitu yang A-nya adalah radiasi benda hitam dan hukum pergeseran Wien. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang A, yaitu radiasi benda hitam. Nah, pertama kita akan membahas dulu apa itu benda hitam. Nah, benda hitam adalah, dalam bahasa Inggris disebut black body, di mana objek ini menyerap seluruh radiasi elektromagnetik yang jatuh kepadanya. Sehingga kata kuncinya adalah dia menyerap seluruh radiasi elektromagnetik. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat di sini, benda hitam itu dia berbentuk padat, cair, atau gas yang seluruhnya di atas, suhunya itu di atas 0 derajat Kelvin, yang akan memancarkan kalor radiasi. Nah, nanti di sini pada benda hitam ini kita akan membahas tentang emisivitas. Jika benda itu berwarna hitam, maka emisivitasnya, jadi lambangnya itu emisivitas adalah E ya. Jadi E-nya sama dengan 1. Tapi jika benda itu berwarna putih, ya, benda berwarna putih itu E-nya sama dengan 0. Kalau benda itu berwarna abu-abu berarti nilainya antara 1 dan 0. Oke? Nah, jadi itu seputar tentang benda hitam. Nah, sekarang kita lanjut hukum Stefan Boltzmann. Nah, hukum dari Stefan Boltzmann itu adalah laju energi atau daya kalor radiasi P dinyatakan dalam, nah, P sama dengan delta Q kali delta T. Ini maksudnya T kecil ya, bukan T besar, waktu. Oke, jadi di sini ini adalah rumus dari radiasi benda hitam ya, di mana P itu adalah watt. Keterangannya adalah P adalah laju energi atau daya radiasi, kemudian E adalah emisivitas benda, Tau adalah konstanta Boltzmann, nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8, dan kemudian T adalah suhu mutlak benda, jadi ini kita rubah ke Kelvin ya. Jika dia dalam Celsius, berarti derajat Celsius, berarti kita tambahkan dengan 273 agar dia menjadi Kelvin. Oke? Kemudian A adalah luas penampang benda yang memancarkan panas. Nah, jadi secara umum berarti rumusnya kan Q per T ya, sama dengan E kali Tau kali A kali T pangkat 4. Nah, jadinya kalau kita mau Q aja, berarti Q sama dengan E kali Tau kali A kali T pangkat 4 dan dikali dengan waktu. Oke, paham ya adik-adik? Nah, kalau misalnya dia berhubungan dengan perbandingan, oke, nah kita lihat di sini. Kita buat di samping ini aja ya. Kalau dia dalam bentuk perbandingan antara daya dengan suhu, itu adalah dia sebandingkan. Berarti P1 per P2 sama dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Jadi jangan lupa pangkat 4-nya. Nah, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut slide selanjutnya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan melihat contoh soalnya. Nah, di mana kata soalnya sekeping logam yang emisivitasnya berarti diketahui E sama dengan 0,05. Nah, ini kita ganti ke dalam pangkat 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, luas permukaannya adalah A yaitu 2 cm pangkat 2. Ini kita ganti ke dalam meter yaitu 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Berpijar dan memancarkan tenaga selama 5 sekon, berarti T sama dengan 5 sekon. Energi yang dipancarkan pada suhu 727 T sama dengan 727 derajat Celcius adalah, ini kita rubah ke Kelvin ya, berarti ditambah 273. Berarti 727 ditambah 273 adalah 1000 Kelvin. Nah, kita ganti ke dalam bentuk pangkat 1 kali 10 pangkat 3. Nah, ini tujuannya supaya gampang ya. Berarti yang ditanya itu adalah energi. Energi itu apa lambangnya tadi? Q ya. Nah, Q. Nah, berarti untuk mencari
Q tadi rumusnya adalah Q sama dengan E kali A kali TO kali T pangkat 4 ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Berarti jadinya Q sama dengan E kita kan 5 kali 10 pangkat min 2 kali A kita adalah 2 kali 10 pangkat min 4 kali TO kita nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8, ya kan? Kemudian T kita adalah 1 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, ini kalau kita kali, 5 dikali 2 dikali dengan 5,67 dikali 1 ya, berarti kan itu adalah 56,7. Nah, ini lihat pangkatnya ya, ini min 2, ini min 4, ini min 8, berarti ditambahin kan? Berarti jadinya ini adalah min 14 kali 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat 12. Sehingga kita dapat di sini, oh iya, ada yang lupa ya. T-nya lupa di sini ya. Ini ada T-nya ya, berarti dikali T 5 ya. Berarti ini dikali 5, berarti jadinya 2. 5 dikali dengan 2 dikali dengan 5,67 dikali dengan 5. Berarti dapatnya itu adalah 283 ya, 283,5. Nah, oke. 283,5. Kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat 12. Jadinya 283,5 kali 10 pangkat 2. Atau kita jabarkan itu adalah 283 kali 100 ya, 1, 2 Joule. Nah, sehingga berarti jawabannya kita bulatkan aja ya, berarti 28, 1, 2, 3. Berarti 28.000 Joule. Kita ambil aja mendekati. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Nah, kita lanjut bagian yang B. Nah, sekarang bagian yang B yaitu adalah hukum pergeseran Wien. Nah, di mana hukum pergeseran Wien ini adalah mengatakan panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Nah, berarti kita lihat grafiknya ya. Nah, di sini ada grafik spektrum radiasi benda hitam. Nah, di mana jika suhunya semakin besar, berarti jika T-nya, di sini kan kalau kita lihat yang paling besar T1, ini T1 yang di bawah ini ya, ini T1, ini T2, ini T3, ini T4, oke. Jadi nilai T1 yang terbesar itu kan dari T4. T4 besar daripada T3, besar daripada T2, besar daripada T1. Nah, namun dia berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi, kalau T-nya semakin besar, panjang gelombangnya semakin kecil. Berarti lambda maksimum 4 itu lebih kecil daripada lambda maksimum 3, lebih kecil daripada lambda maksimum 2, lebih kecil daripada lambda maksimum 1 ya. Jadi di sini dan intensitas ini akan hubungannya adalah dengan jumlah elektron yang memancar, oke? Jumlah cahaya yang memancar. Nah, jadi kita lihat di sini rumus dari hukum pergeseran Wien itu adalah lambda maksimum dikali T sama dengan 2,9 ya. Nah, di mana di sini lambda maksimum itu adalah panjang gelombang pada puncak intensitas radiasi dan T itu adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Atau bisa juga kita buat rumusnya itu lambda maksimum dikali T sama dengan C ya. Nah, jadi di mana C itu nilainya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Oke, jadi kalau intensitas itu adalah hubungannya, I itu kan intensitas. Intensitas itu adalah hubungannya dengan banyak elektron ya, banyak elektron. Jika intensitasnya besar, berarti elektronnya banyak, oke. Nah, tapi jika intensitasnya kecil, berarti elektronnya sedikit. Oke. Nah, paham ya adik-adik? Jadi itu adalah materi tentang hukum pergeseran Wien. Nah, sekarang kita lihat slide selanjutnya yaitu contoh soalnya.
Nah, contoh soalnya yaitu hukum pergeseran Wien. Nah, di mana kata soalnya panjang gelombang yang dapat dipancarkan pada benda yang bersuhu berarti diketahui T sama dengan 327 derajat Celcius. Ini kita rubah ke Kelvin berarti ditambah dengan 273. Berarti 327 ditambah 273 yaitu adalah 600 Kelvin. Pada intensitas pancar maksimumnya adalah, berarti yang ditanya adalah itu panjang gelombang ya. Lambda, oke? Lambda sama dengan. Nah, jadi rumus dari lambda tadi itu adalah lambda dikali T, ya, lambda maksimum dikali T sama dengan C, kan? Berarti ini yang ditanya panjang gelombang maksimumnya ya. Lambda maksimum sama dengan C per T. Ya, C-nya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan T-nya adalah 600. Berarti 2,9 dibagi dengan 600 itu adalah 0,0048 meter. Nah, kalau misalnya kita rubah ke dalam ini, ke dalam pangkat, berarti artinya ini lambda maksimum sama dengan 4,8 kali 1, 2, 3. Berarti ada 3 langkah dia mundur ya, kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kalau kita jadikan ke mikro, itu adalah, oh ya, ini pangkat min 3 juga masih ada sisanya ya. Berarti kali 10 pangkat min 3. Berarti jadinya 4,8 kali 10 pangkat min 6 meter. Kalau kita rubah ke dalam mikro, 1 mikrometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Berarti kalau ini dia sama dengan 4,8 kali 4,8 mikrometer ya. Mikrometer. Oke? Paham ya adik-adik? Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nanti kalau misalnya punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas soal-soal yang ada di playlist atau soal-soal yang ada di buku adik-adik. Oke?